Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Selamat pagi 9C ya. Bertemu lagi dengan Pak Samsul pada kesempatan yang berbahagia. Bahagia apa tidak? Bahagia. Seperti saya mesti bahagia. Oke, hari ini yang berangkat siapa? Celia. Sakit atau izin? Sakit. Izin berapa hari? 3. Ya, kita doakan semoga Celia cepat sembuh. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai bagaimana sih mengelola emosi. Ya. Sebelum kita mulai, kita perkenalkan dulu. Semuanya berdiri. Kita upayakan selalu semangat. Bukan ya? Semangat dan juga fokus. Ya. Kita ada kata fokus ya. Tepuk fokus. Bukan ya? Tepuk fokus. Melihat, mendengar, berpikir, fokus diam. Saya. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, berpikir, fokus. Sekali lagi ya. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, berpikir, fokus. Pada bagian ini kita akan belajar bagaimana atau apa sih itu emosi ya. Ya. Yang pertama, tujuannya adalah mengenal pentingnya pengelolaan emosi dan sosial sejak dini. Nek, saya bilang emosi, apa yang muncul di pikiran? Marah, Sedih, sedih, bahagia, bahagia, kecewa, takut, kaget, terkejut, ya. Kemudian apa? Ini siapa lagi? Susah. Misal kalian dapat hadiah, apa yang rasakan? Nah, ya. Dapat kabar kucing kalian meninggal. sedih, Dapat kabar dapat hadiah mobil. bahagia, Sebelum bagian terkejut. kejut, Jadi emosi itu ada banyak, nggak cuma marah, nggak cuma sedih, banyak sekali. Meskipun selama ini emosi dikaitkan dengan marah. Ya. Yang kedua, mendampingi anak mengekspresikan emosi dengan tepat. Semuanya harus tepat. Ketika dapat hadiah harus bahagia. Ketika dapat musibah harus sedih, jangan dibalik ya. Yang ketiga, menumbuhkan kebiasaan sosial yang positif di rumah dan sekolah. Contoh kebiasaan positif apa di sekolah? Yang kegiatan-kegiatan yang selain itu bermusawarah ya dengan bapak guru ya, kemudian membaca surat-surat, kemudian sholat banyak ya. Sekolah kita itu sangat lengkap ya, banyak sekali kebiasaan positif. Nah, diskusi apa yang membuat emosi itu muncul ya, nanti kita diskusikan. Nah, ini apa sih emosi? Emosi adalah perasaan yang muncul ya, seperti senang, sedih, marah, takut, terhadap suatu situasi. ya. Adanya stimulus pasti ada respon. Stimulus itu kejadian yang terjadi ya, misal banmu kempes naik motor, tapi pas masuk marah, sedih, goreng ya. Kemudian misal pengen jajan ke kantin, ternyata kantinnya tutup, kecewa gitu ya. Kan senang. Nah, ini ya macam-macam emosi, ada marah,
ya itu biasanya sensitif ya tingkat perasaannya ya. Nah, sensitif bisa lihat video sedih, nangis, nonton drakor, nangis, ya. Ya. Siapa di sini yang pemalu? Kenapa malu? Apa yang membuat kalian malu? Banyak orang. Apakah tidak punya tangan? Iya. Kenapa tidak percaya diri? Apakah sudah cantik? Cantik semuanya, nggak ada yang tampan. Jadi ingat semua orang itu sama, nggak usah malu, nggak usah minder ya. Semua sama, sama-sama makan nasi, sama-sama bisa ngomong ya. Kemudian lanjut. Nah, sebelum kita bicara ini, ada yang ditanyakan? Mungkin kalian suka menghadapi situasi yang membuat kalian marah. Pas main nasi di pondok, berdoa, tiba-tiba gelisah kenapa? Nggak tahu, tiba-tiba aja. Nah, biasanya orang yang gelisah itu muncul dari kecemasan. Cemas muncul dari berpikiran yang berlebihan, overthinking biasamu ya. Overthinking gini, padahal tidak terjadi ya. Misal kamu pengen berangkat haji, kamu overthinking, mesti naik pesawat ya, mesti bersyarat tipu, mesti bersyarat mogok di dulu, tidak semangat ya. Namanya overthinking nggak boleh ya. Sesuatu yang berlebihan over itu tidak boleh. Overthinking tidak boleh nggak? Nggak boleh ya. Oke, perhatikan. Mengenali dan mengelola emosi. Kita kenali dulu emosi itu apa. Ya. Kalau kita sudah kenal, kita tidak dikelola. Bagaimana mengelolanya, mengaturnya. Ya. Padahal emosi itu kalau kita salurkan dengan baik, maka berdampak dengan baik pula ya. Yang pertama adalah menyadari diri atau self awareness. Kemampuan untuk memahami emosi, pemikiran dan nilai-nilai yang mempengaruhi perilaku dalam berbagai situasi. Yang kedua, self management, mengelola diri. Ada yang sudah bisa manajemen waktu? Mulai dari bangun tidur, ngaji, mandi, jalan sekolah sampai kembali lagi tidur, ada urusan. Saya gimana? Sibuk, padahal waktu kita 24 jam. 8 jam untuk tidur, 8 jam untuk belajar, 8 jam untuk bermain. Mainnya cukup ya. Nah, saya tahu caranya untuk menenangkan diri saya saat marah, takut, khawatir dan lain-lain. Ketika kalian marah, apa yang kalian lakukan? Istighfar. Ambil wudhu, diam, meluapkan yang seperti itu. Emosi itu harus diluapkan. Ya, diluapkan, disalurkan. Kamu saya nggak kalau sambut tangisan. Saya di situasi tertentu saya akan nangis. Betul ya, misal mohon maaf ketika saya melihat orang sepuh kemudian udah nggak punya anak, kemudian berjalan di jalan, saya kasihan. Kemudian saya melihat anak seusiamu udah nggak punya bapak, nggak punya ibu, pengen sekolah nggak bisa, saya merasa bersyukur, nangis ya. Tapi nggak nangis nggak keluar, nangis nangis. Itu luapan emosi ya, emosi sedih ya, berempati ya. Atau mungkin ketika ada saudara yang berangkat haji, dia berangkat umroh, saya merasa nangis bahagia, nangis itu nggak perlu sedih ya, ada nangis bahagia, ya, terharu. Ya. Yang ketiga, mengambil keputusan yang bertanggung jawab, ya, membuat pilihan yang tepat dan konstruktif pada situasi tertentu. Caranya, saya memahami keputusan yang saya ambil
Dampaknya apa? Pada diri saya dan orang lain. Orang lain jelas sekalian, saudara kalian, kakak, adik dan sebagainya. Ya, keputusannya harus tepat dan bijak. Yang keempat, terampil berrelasi. Apa itu relasi? Hubungan, relasi yang setiap orang punya relasi. Semakin banyak relasimu, semakin banyak rezekimu, betul ya. Konco akeh, rezekimu semakin banyak. Misal kowe dodol tahu ya, macam akeh dodol kue ya, dodol tempe. Kemampuan memahami perspektif yang berbeda, termasuk berempati terhadap kondisi individu dengan latar belakang yang berbeda. Saya menjalin pertemanan sehat dengan berteman secara sehat. Gitu, bukan ya? Atau joki, bukan ya? Maksudnya adalah saling memberikan keuntungan yang baik, simbiosis mutualisme, mengajak kebaikan, ya, menjauhi keburukan, ya, mengajak sholat, ya, mengajak hibah, jangan sehat, ya, dampaknya baik, kemudian awalnya juga baik. Ya, kalau kita kembali sini ya. Sekarang saya minta gambarkan, ya, satu saja emosi kalian saat ini. Saya sedih, ya, itu namanya apa? Emotikon ya. Di HP itu ada emotikon. Gambar satu saja perasaan yang kalian saat ini alami, ya, dengan gambar di atas, namanya ya. Misal kamu bahagia ya senyum, kemudian sakit gini, marah ya marah, ya. Saya kasih waktu 5 menit, ya. Gambar emotikon. Kita coba melakukan. Pak, saya sedang merasa seperti ini, ya. Jadi berapa? Ya. Lebih banyak. Ada mobil. Satu saja emotikon ya, itu menggambarkan, mengimplementasikan perasaan kalian, emosi kalian. Mungkin mau saya bodoh, satu para kamu bodoh, jadi parah. Ya. Saya mau bertemu anda nih, ya. Nah, Pak, saya gambar nggak apa-apa. Sudah selesai. Tawa, nangis, marah, sedih, marah, senyum, kaget, terkejut. Ada nggak? Ada. Biasanya orang-orang yang pendiam itu condong gampang marah. Kemudian orang-orang yang kelapaan, bahasa Indonesia ekspresif, ya, reaktif itu condong tidak gampang marah. Sudah? Sudah. Nanti saya minta maju 3
tiga anak lagi ya depan, kemudian menyampaikan perasaannya. Sebelum disampaikan nanti dicoba teman-temannya ya. Misalnya gambarnya, oh marah ini. Nah, siapa yang maju? Aku aja dulu. Yang mau menjadi relawan. Ayo bicara 9 nanti menjadi tampil ya. Besok tentang SMA kuliah itu sering maju. Maju presentasi apa depan. Saya takut nggak apa-apa dilatih. Sama ini saya dulu juga ketika masuk depan mesti sosialmu mau saya merasa pede, tapi nggak apa-apa proses nanti. Ya? Apa? Coba. Coba kita tebak apa yang sedang dirasakan oleh Bapak. Perhatikan teman-teman Pak. Dibalik. Coba kita tebak ekspresi dari Bapak adalah senyum ya. Senyum itu berarti jangan lupa bahagia ya. Karena senyum ke atas juga. Oke. Sekarang ya perasaan apa? Kenapa? Kodok? Ya. Kemana? Ke Kudus. Oh ya, oke ya. Selain bahagia, emosi yang sering Nova alami apa? Nangis sama nangis. Ingat orang tua? Dicuci kancanya? Dengan tua ya. Oke, sekarang belajar apa? Oke ya. Ada siapa lagi yang maju? Aktif. Oke. Apa? Itu berarti ya. Ya. Sama aku. Ayo, coba lihat teman-teman Fred. Set. Tadi. Oke. Coba. Tawa ya. Oke. Tawa. Tadi Feby mengatakan ketawa. Tawa. Soalnya sedang bahagia Pak. Sedang belajar apa bahagia? Bahagia karena tidak telat sekolah. Oke, berarti sedang belajar apa? Gua tenang. Oke ya. Feby bilang sedang belajar karena tidak sedang terlambat Sekolah. Oke, terima kasih Feby. Satu lagi, siapa? Salah lagi. Baca ke bahasa apa? Apa itu? Senyum ya. Sekarang apa yang sedang kamu rasakan? Kenapa senyum? Kenapa bahagia? Dapat kiriman dari pondok, sambalnya dapat apa? Ayo, sudah ya? Misalkan saya senyum, aku kan berbahagia. Apa?
disalurkan dengan menulis, makan, jajan, boleh apa ya? Saya bisa sedih, coba jalan-jalan. Tambah sedih Pak, saya ketemu orang lain. Apa sih lebih nangis Pak? Yang biasanya murung juga jatuh dengan teman-temannya yang ngawel, ya, yang comel, itu nggak comel. Mungkin ya. Nah, motivasi. Saya bisa mengelola emosi dengan baik. Ya, saya bisa mengelola emosi saya dengan baik. Kita harus yakin kita mampu mengelola emosi kita masing-masing. Kalau kita bisa mengelola emosi kita akan mampu menghandle emosi orang lain. Bisa nggak? Bisa ya. Memang semuanya butuh latihan, butuh proses, butuh belajar, ya, butuh waktu. Coba gagal biasa, ya, coba lagi biasa ya. Itu dulu dari Pak Samsul. Teman hari ini kita sudah bahas tentang mengelola emosi. Sampai jumpa dari kesempatan. Ingat, kalau kita emosi, kalau kita marah, coba cari solusi. Ya. Ada rasa marah kita tidak menjadi berlebihan. Ya, kalau kita sedih, coba cari pemandangan yang baru, cari apa gitu ya. Ya. Sampai jumpa dari kesempatan. Jika ada salah, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.